Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuanisa Ramadhani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asfiksia pada bayi baru lahir. Penanganan dan menata laksana asfiksia pada bayi baru lahir. Persiapan alat resusitasi. Sebelum menolong persalinan, siapkan juga alat-alat resusitasi dalam keadaan siap pakai, yaitu A. Helai kain atau handuk. B. Bahan ganjal bau bayi. Bahan ganjal dapat berupa kain, kaos, selendang, handuk kecil setinggi 5 cm dan mudah untuk mengatur posisi kepala bayi. C. Alat pengisap lendir deli atau bola karet. D. Tabung dan sungkup neonatal. E. Kotak alat resusitasi. F. Jam atau pencatat waktu. Cara penanganan. Tindakan resusitasi bayi baru lahir mengikuti tahapan-tahapan yang dikenal sebagai ABC resusitasi, yaitu yang pertama, memastikan saluran terbuka. A. Meletakkan bayi dalam posisi kepala defleksi bahu diganjal 2-3 cm. B. Mengisap mulut, hidung, dan kadang trakea. C. Bila perlu, masukkan pipa endotrakel atau pipa ET untuk memastikan saluran pernafasan terbuka. 2. Memulai pernafasan. A. Memakai rangsangan taksil untuk memulai pernafasan. B. Memakai VTP bila perlu seperti sungkup dan balon, pipa ET, dan balon atau mulut ke mulut. 3. Mempertahankan sirkulasi. A. Rangsangan dan pertahankan sirkulasi darah dengan cara kompresi dada. B. Pengobatan. Persiapan resusitasi. Agar tindakan untuk resusitasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif, kedua faktor utama yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, mengantisipasi kebutuhan akan resusitasi lahirannya bayi dengan depresi atau asfiksia dapat diantisipasi dengan meninjau riwayat antepartum dan intrapartum. 2. Mempersiapkan alat dan tenaga kesehatan yang siap dan terampil. Persiapan minimum antara lain: A. Alat pemanas siap pakai. B. Oksigen. C. Alat pengisap. D. Alat sungkup dan balon resusitasi. E. Alat intubasi. F. Obat-obatan. Persiapan resusitasi yang efektif. Yang pertama, tenaga kesehatan yang siap pakai dan terlatih dalam resusitasi neonatal. 2. Tenaga kesehatan di kamar bersalin tidak hanya harus melakukan dengan efektif dan efisien. 3. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam resusitasi bayi harus bekerja sama sebagai suatu tim yang terkoordinasi. Yang keempat, prosedur resusitasi harus dilaksanakan dengan segera dan tiap tahapan berikutnya. 5. Segera seorang bayi memerlukan alat-alat dan resusitasi harus tersedia dan siap pakai. Langkah-langkah resusitasi. Resusitasi neonatus merupakan suatu prosedur yang diaplikasikan untuk neonatus yang gagal bernafas secara spontan. 1. Letakkan bayi di lingkungan yang hangat, kemudian keringkan tubuh bayi dan selimuti. 2. Sisihkan kain yang basah, kemudian tidurkan bayi terlentang pada alas yang datar. 3. Ganjal bahu dengan kain setinggi 1 cm. 4. Hisap lendir dengan penghisap lendir deli dari mulut. Apabila mulut sudah bersih, kemudian lanjutkan ke hidung. Yang kelima, lakukan rangsangan taktil dengan cara menyentil telapak kaki bayi dan mengusap-ngusap punggung bayi. Yang keenam, nilai pernafasan. Jika nafas spontan, lakukan penilaian denyut jantung selama 6 detik. Hasil kalikan 10. Denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, lakukan ventilasi tekanan positif. A. Jika pernafasan sulit atau megap-megap, lakukan ventilasi tekanan positif. B. Ventilasi tekanan positif atau PPV dengan memberikan O2 100% melalui ambubek atau masker. Jika tidak ada ambubek, beri bantuan dari mulut ke mulut. Kecepatan PPV 40-60 kali per menit. Yang C. Setelah 30 detik, lakukan penilaian denyut jantung selama 6 detik, hasil kalikan 10. 7. Lakukan penilaian denyut jantung setiap 30 detik setelah kompresi dada. 8. Denyut jantung 80 kali per menit, kompresi jantung dihentikan. Lakukan PPV sampai denyut jantung lebih dari 100 kali per menit dan bayi dapat nafas spontan. 9. Jika denyut jantung 0 atau kurang dari 10 kali per menit, lakukan pemberian obat epinefrin 1/10.000 dosis 0,2 sampai 0,3 mili per kilogram BB secara IV. 10. Lakukan penilaian denyut jantung janin. Jika lebih dari 100 kali per menit, hentikan obat. 11. Jika denyut jantung kurang dari 80 kali per menit, ulangi pemberian epinefrin sesuai dosis di atas tiap 3-5 menit. Pasca resusitasi.
Pertama, lakukan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap. 2. Tentukan masa gestasi berdasarkan skor Dubowitz atau modifikasi. 3. Lakukan perawatan tali pusat dengan antibiotika. 4. Tetes mata atau zalf mata untuk cegah GO. 5. Vitka 1 mg IM per 1-2 mg per oral. 6. Beridentitas ibu dan bayi yang sama. 7. Perawatan BBLR sesuai dengan masa gestasi. A. Perawatan 1 atau rawat gabung rooming in. 2. Perawatan 2 atau perawatan khusus untuk observasi. 3. Perawatan 3 atau perawatan intensif neonatus. Penata laksanaan pasca resusitasi yang berhasil. Yang pertama, hindari kehilangan panas. Lakukan kontak kulit di dada ibu dan selimuti bayi. Letakkan di bawah radian heater. 2. Periksa bayi dan hitung napas dalam semenit. Jika bayi sianosis atau biru atau sukar bernafas, isap mulut dan hidung untuk memastikan jalan nafas bersih. Beri oksigen 0, liter per menit lewat kateter hidung. Rujuk ke kamar bayi atau ke tempat pelayanan yang dituju. Ingat, pemberian oksigen secara sembarangan pada bayi prematur dapat menimbulkan kebutaan. 3. Ukur suhu aksiler. Jika suhu 36 derajat Celcius atau lebih, teruskan metode kanguru dan mulai pemberian ASI. Jika suhu kurang dari 36 derajat Celcius, lakukan penanganan hipotermia. 4. Mendorong ibu mulai menyusui. Bayi yang mendapat resusitasi cenderung hipoglikemia. Jika kekuatan mengisap baik, proses penyembuhan optimal. Jika mengisap kurang baik, rujuk ke kamar bayi atau ke tempat pelayanan yang dituju. 5. Lakukan pemantauan yang sering dalam 24 jam pertama. Jika sukar bernafas kambuh, rujuk ke kamar bayi atau ke tempat pelayanan yang dituju. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai asfiksia pada bayi baru lahir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.